Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, keluarga besar pengajian Jalan Sumarsono dan sekitar, alhamdulillah atas izin Allah kita semua kembali dapat berhimpun dalam suasana penuh kekeluargaan. Kalau kita udah kumpul seperti ini, yang teringat pertama COVID. Karena sebelumnya alhamdulillah walaupun yang hadir tak rutin, tapi alhamdulillah masih dapat terus bertahan. Namun begitulah qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah menetapkan ketetapan, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Maka dari itu tentunya dengan segala ujian, dengan segala cobaan yang kita hadapi bersama, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Dalam kondisi apapun kita kembali dapat dipertemukan di pengajian ini. Jadi kalau kita hitung-hitung, ya berarti sudah tamat juga S1 karena 4 tahun juga itu. Jamaah rahimakumullah. Selamat merangkaikan salam. Mari sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semoga kita dan keluarga semuanya tergolong dalam kelompok pengikut baginda yang insya Allah mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah. Setiap kali kita berada di awal tahun Hijriah seperti ini, pastinya di benak kita semua ada begitu banyak harapan. Dan saya kira salah satu harapan yang telah kita lakukan langkah konkret untuk mewujudkannya adalah menghidupkan kembali pengajian ini. Tidak ada satupun manusia kecuali berharap masa depannya akan jauh lebih baik daripada masa lalunya. Ini satu hal yang sangat fitrah sekali. Dan memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, semangat perbaikan dalam diri kita harus tetap kita jalankan. Siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, merekalah orang-orang merugi gitu. Siapa yang hari kemarin lebih baik daripada hari ini, merekalah orang-orang terlaknat. Tapi siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, esok bisa lebih baik daripada hari ini, merekalah orang-orang yang tergolong manusia-manusia yang beruntung. Nah, jadi ini tentunya harapan kita. Berubah tahun bukan sekedar berubah kalender, tapi kita berharap banyak perbaikan-perbaikan positif dapat kita jalani dalam kehidupan kita. Kalau cerita perbaikan, pasti ujung-ujungnya orang paling berharap rezekiku di tahun depan lebih baik daripada rezekiku tahun ini. Walaupun dalam memaknai rezeki bukan hanya kita batasi dalam aspek material. Kalau disebut rezeki berarti penghasilan, berarti pendapatan. Bukan hanya itu, jamaah rahimakumullah. Jadi kita berhimpun di sini dengan suasana kekerabatan dan keakraban yang lebih baik, itu pun bagian dari rezeki. Dapat tetangga yang saleh dan salehah, ya. Apalagi tentunya pengajian ini kan salah satu slogannya. Apalagi kalau dilihat ini generasi-generasi yang apa, berarti ini termasuk pengajian menua bersama.
menua bersama. Artinya apa? Kita berharap setiap pertambahan pada usia kita sambil kita semua saling mengingatkan dalam ketaatan. Maka dari itu, sebagaimana diisyaratkan dalam banyak ayat dan hadis yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu Bapak Ibu, ketaatan itu berkaitan erat, berbanding lurus dengan segala bentuk ketaatan. Rezeki kita akan lebih lapang dan luas ketika kita punya komitmen ketaatan yang tinggi. Sebaliknya, selalu sempitnya rezeki ini punya keterkaitan erat dengan segala bentuk kemaksiatan dan kedurhakaan kita kepada Allah. Maka dari itu, kalau orang berharap tahun depan lebih baik peruntungannya, silakan. Berapa yang Allah Subhanahu wa taala akan curahkan dari rezeki untuk kita semua, berarti komitmen kita pun berkaitan erat dengan ketaatan kita kepada Allah. Dan jamaah rahimakumullah, dari begitu banyak ketaatan yang mungkin kita lakukan, tidak ada yang memungkiri ibadah yang paling punya peran besar dalam melapangkan pintu rezeki kita adalah ibadah silaturahmi. Ibadah silaturahmi. Jadi insya Allah kalau berharap rezeki sehat, fisik prima, pikiran jernih, inilah dia. Kumpul-kumpul seperti ini bagian dari wujud ibadah. Sebagaimana kita merasakan kebahagiaan di saat kita sholat, tenang hati, kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang dekat, tetangga-tetangga yang mungkin kalau tidak ada satu hajatan khusus, boleh jadi ya tidak ada momen kita dapat bertemu seperti ini duduk bersama. Jamaah rahimakumullah, dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal pernah mengatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kalau kita coba artikan ayat ini, di ayat pertama surah Al-Anfal Allah mengatakan, peliharalah dirimu dari segala apa yang dapat mengundang murkanya Allah, sebagaimana engkau berkewajiban memelihara dirimu dari segala sebab yang dapat memutuskan tali silaturahim. Jadi sebagaimana kita tak pengen kalau ada kesalahpahaman, saling mendiamkan, saling tak cakap. Nah begitu juga hal yang sama perlu ada komitmen di antara kita dalam konteks menjauhkan diri dari segala sebab-sebab yang dapat mengundang datangnya murka Allah. Jamaah rahimakumullah, memang urusan memutuskan tali silaturahim ini bukan urusan enteng. Sampai ada hadis Rasulullah yang mengatakan la yadkhulul jannah qati', tak akan masuk surga orang yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahim. Kalau kita dengan sengaja tak menyakapi orang mau menyambung, kita coba halangi agar silaturahim itu tidak berjalan, maka inilah kelompok manusia yang mendapatkan ancaman takkan masuk surga orang yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahim. Bahkan ada hadis Nabi yang lain ini tak kalah mengerikan dari hadis yang pertama tadi. Apa kata Rasulullah? Ma min zambin ajdaru ayyu'ajjilallah lahul uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiruhu lahu min al'adabi fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satupun dosa, kata Nabi, lebih pantas dipercepat untuk diturunkan hukuman di dunia sebelum dan selain apa yang Allah persiapkan dari siksa di akhirat, melebihi dua dosa. Dosa menzalimi orang dan dosa memutuskan tali silaturahim.
Nah, jadi dengan kata lain, orang yang mengambil hak milik orang, selain hukuman di akhirat, ada hukuman yang dipercepat oleh Allah untuknya. Makanya dikatakan doa orang-orang teraniaya itu tidak akan tertolak. Sejarah pernah membuktikan pada kita, Bapak Ibu. Dalam sejarah peradaban Islam yang cukup panjang, salah satu khalifah yang bisa dikatakan paling sukses dalam ekspansi kekuasaan Islam itu dinasti Abbasiyah, namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini pemerintah cukup lama, lebih dari 30 tahun. Tapi yang menarik, di awal pemerintahannya Harun ar-Rasyid punya seorang tangan kanan yang paling dipercayai. Semua urusan diserahkan sama tangan kanannya. Namanya siapa? Yahya Barmaki. Semua urusan dia yang buat. Tinggal ya kasih kode saja khalifah, tahulah tangan kanan itu apa pengen khalifah. Tapi dia rahimahumullah 5 tahun menjelang wafatnya khalifah, memburuklah hubungan di antara keduanya. Sampai yang terjadi, khalifah itu membuat sebuah keputusan, dibekukan semua aset tangan kanannya, disita oleh negara. Dan di akhir hayatnya dia hidup sebagai pengemis, minta di pinggir jalan. Padahal dia orang nomor 2 di sana. Tapi yang paling menarik, di saat khalifah masih menjabat, si pejabat ini sekarang menjadi pengemis di pinggir jalan. Ditanya sama orang, kau dulu pejabat nomor 2 di negara, sekarang kau pengemis. Apa jawaban Yahya Barmaki? Boleh jadi ini doa orang yang pernah kuzalimi ketika ku menjabat. Inilah yang Allah kabulkan. Ini pun tergambaran kepada kita. Dosa yang dengannya Allah percepat turunnya hukuman di dunia sebelum kita mendapat bagian dari hukuman di akhirat. Pertama, al-baghi, menzalimi orang. Kita ambil haknya. Kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak. Dan yang kedua, itulah qadi'atur rahmi, memutuskan tadi silaturahim. Jamaah rahimahumullah. Berangkat dari kesadaran kita betapa mengerikannya ancaman yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada orang yang dengan sengaja memutuskan tali silaturahim, maka penting bagi kita minimal kita sadar seminimal-minimalnya menjalin silaturahim itu bagaimana standarnya. Ya, karena zaman sekarang ini kan zaman media sosial, zaman teknologi komunikasi. Mungkin tak jumpa-jumpa pun sering. Udah lama aku tak jumpa ya offline sama dia. Tapi online jumpa terus misalnya. Bagaimana standar yang diatur dalam Islam yang dengannya kita bisa mengukur apakah aku masuk dalam kelompok orang yang memutuskan tali silaturahim atau kita masih dalam batasan seminimal-minimalnya orang yang menyambung tali silaturahim. Disinilah para ulama merumuskan ada 4 amalan ini dianggap sebagai standar minimal silaturahim. Artinya kalau kita masih mengerjakan 1 dari 4 ini, kita belum masuk kategori orang yang memutuskan tali silaturahim. Kenapa ini penting? Kadang-kadang begini juga Bapak Ibu, bukannya tak mau kita bersilaturahim, tapi ada model-model manusia makin silaturahim, ya kadang-kadang makin banyak problem juga dalam hidup kita. Kalau zaman sekarang orang istilahkan manusia toksik, beracun gitu ya. Jadi bukan hanya ada penyakit, ada model manusia dengan karakter tertentu. Justru ketika kita banyak berinteraksi secara intens dengan mereka, justru dampak buruknya dalam kehidupan kita rasakan begitu besar. Apakah maknanya kita harus putus hubungan sama sekali? Tidak. Minimal tadi dikatakan ada 4 amalan
standar minimal menjaga silaturahim. Yang pertama apa Bapak? Dikatakan para ulama, antusallim idza laqitahu. Tetaplah kita ini menyapa orang yang bersangkutan kalau berjumpa. Walaupun kadang-kadang cuma Assalamualaikum, dah. Habis itu tak ada apa lagi. Tapi sekedar mengucap salam, menyapa, itu adalah standar paling minimal dalam bersilaturahmi. Jangan pula seperti film Tom and Jerry, kalau ada di situ dia lari supaya tak jumpa sama dia. Nampak di situ, pergi. Begitu tahu di undangan ini si Fulan datang, aku dan dia jelas masuknya, dia jangan jumpa. Kalau ada yang seperti itu, ini adalah bagian dari pertanda udah mulai mendekati diputus tali silaturahim. Seminimal-minimalnya silaturahim dijaga, kalau jumpa sabar. Karena dalam Islam mengucap salam bukan sekedar menyapa. Dalam salam terkandung filosofi doa. Kita mendoakan keselamatan, kita mendoakan kebaikan, kita mendoakan kedamaian untuk orang-orang yang kita salam. Makanya dalam Islam bahkan perintah untuk mengucap salam bukan hanya terbatas kepada orang yang kita kenal, bahkan yang tak kita kenal pun kita disuruh mengucap salam. Ya. Bahkan sudah ada aturan mainnya. Yang muda mengucap salam kepada yang tua, yang berjalan mengucap salam kepada yang duduk, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Walaupun kadang-kadang ya mungkin yang duduk yang muda, ya tetap aja dia bangkit untuk menyalam yang lebih senior. Nah, tetapi tentunya ini aturan main. Bagaimana mengucap salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam adalah wajib. Jadi di saat kita masih saling menyapa, masih saling mengucap salam, ya, maka ini adalah seminimal-minimalnya potret silaturahim. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, apa standar minimal bersilaturahim? Dikatakan seminimal-minimalnya silaturahmi itu kita tak menyakiti orang lain. Ya, kadang-kadang kita belum bisa mendatangkan manfaat untuk orang. Tapi seminimal-minimalnya apa? Jangan sakiti orang. Makanya Bapak Ibu, ketika Nabi ditanya, apa tanda selemah-lemahnya iman? Kalau nampak ada sesuatu yang bisa menyakiti orang, kalau lalu lalang di jalan, singkirkan. Nampak ada paku, ada beling, atau ada apapun yang bisa membahayakan orang, lalu lalang. Tapi kalau kita sengaja buang paku, ini namanya minta putus tali silaturahim. Justru sengaja kita buang sesuatu yang dapat mengganggu orang. Ini cukup menarik. Ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW pernah terjadi di zaman Nabi. Ada dua tetangga ini saling bertikai. Kenapa? Salah seorang tetangga ya membuang kotoran, sampah-sampah yang ada di rumahnya ini tepat di pinggir perbatasan dengan tetangganya yang lain. Sehingga kadang-kadang kalau datang angin, datang sesuatu, masuklah kotoran itu ke wilayah tetangganya. Maka mengadulah si tetangga yang dirugikan kepada tetangganya. Ya, janganlah kau buat begitu, kotoran itu masuk ke wilayah rumahku. Tapi tetangga itu tak peduli. Ya kan, aku tak buang ke sana, dia pindah sendiri dia. Tidak puas dengan bagaimana sikap tetangganya, melaporlah dia kepada Rasulullah. Rasul, tetanggaku itu tak memberikan hak bertetangga yang baik kepada kami. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar perkataan itu, apa yang terjadi? Nabi juga minta, cobalah lakukan pendekatan persuasif dulu, bicara lagi. Setelah berbagai cara tidak berhasil,
Yang terjadi apa? Si tetangga tadi duduk di tengah jalan sambil membuat tulisan. Tetanggaku menyakitiku. Inilah yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama. Ini dianggap hadis dasar bolehnya berdemonstrasi. Karena makna demonstrasi apa? Unjuk rasa. Apa yang kita tak puas, kita sampaikan. Konteksnya ada tetangga tak puas dengan perlakuan tetangganya yang lain, maka dia buat di sebuah tempat bacaan, tetanggaku buang sampah, tiap orang lalu lalang nengok. Akhirnya malulah tetangga tadi dan meminta dia untuk tidak membentangkan kembali bacaan yang membuat malu dirinya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi intinya apa? Silaturahim akan terjaga minimal ketika kita tidak berniat untuk menyakiti orang lain. Tapi kalau sudah ada niat, gimana mobil barunya itu lecet gitu ya. Gimana rumahnya itu ya dia tak tenang di situ. Ini sudah masuk kategori wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diminta untuk minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki. Kenapa? Kalau sudah dengki itu menguasai hati dan pikiran, kadang-kadang kedengkian mampu membuat saudara bahkan membunuh saudaranya yang lain. Begitulah potret gambar. Jadi seminimal-minimalnya silaturahim tidak saling menyakiti. Walaupun mungkin kita belum mampu memberikan kemanfaatan untuk orang. Tapi minimal secara pasif kita tidak mengganggu orang lain. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Nabi tentang hakikat muslim. Siapa muslim itu? Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya, kata Rasul, adalah pribadi yang mampu memberikan jaminan keselamatan kepada orang-orang di sekitarnya dari kejahatan tangan dan mulutnya. Jadi kalau tangan kita suka nampar orang, mulut kita suka maki orang, mau fitnah orang, berarti kita ini terbuka peluang untuk memutuskan tali silaturahim. Jamaah rahimakumullah. Ada amalan yang ketiga. Apa itu? Wa antun fit alaihim. Seminimal-minimalnya menjadi tali silaturahim adalah ketika kita tetap menafkahi dan membiayai siapa kerabat yang memang ada tanggung jawab dan kewajiban kepada kita untuk menafkahi mereka. Ya, mungkin jarang jumpa, tapi transferan tiap bulan masih lancar. Ini masih silaturahim. Mungkin jarang jumpa, tapi begitu dapat kabar, si fulan masuk rumah sakit, kurang biaya dia. Udah, berapa nomornya? Aku kirim. Selama seorang itu masih peduli dengan kebutuhan kerabatnya, orang-orang dikenalnya, ringan tangan untuk membantu. Apakah kita keluarkan nafkah kepada mereka yang kita wajib menafkahinya? Ataukah kita alokasikan zakat, sedekah, atau bantuan sosial kepada orang yang mungkin masih kerabat dengan kita atau orang yang kita kenal, terlepas mungkin kita tak banyak bicara sama dia, tapi selama kita terdorong untuk membantunya di kala kesulitan, itu dianggap seminimal-minimalnya menyambung tali silaturahim. Makanya dulu ada sebuah kisah, jamaah rahimakumullah. Kita tahu dalam sejarah pernah ada sebuah momen paling berat dihadapi Nabi. Momen apa itu? Momen di saat rumah tangga Rasulullah mendapatkan sorotan publik yang cukup berat. Di saat istri Nabi, Aisyah, dituduh oleh orang-orang munafik berzina dengan sahabat Nabi yang lain. Dan yang membuat masalah ini makin rumit, kurang lebih 40 malam tak turun wahyu. Padahal Nabi Muhammad berharap turunlah ayat menjelaskan nama baik Aisyah.
turunlah ayat membersihkan tuduhan itu dari umat Islam. Tapi 40 malam tak turun ayat. Sampai ketika sebulan berlalu, Aisyah minta izin sama Rasulullah. Rasul, aku pulang adalah ke rumah orang tua. Karena tak tahan lagi Aisyah dengan cemoohan dan fitnahan orang banyak ketika itu. Namun jamaah rahimakumullah, setelah berlalu 50 hari, turunlah 18 ayat yang membersihkan nama baik Aisyah. Yang menarik apa? Di momen 50 hari status Aisyah tertuduh dia berzina, waktu itu hoax berkembang kemana-mana, dan orang yang paling getol menyebarkan hoax itu salah satunya adalah sepupu Aisyah sendiri. Sepupu Aisyah sendiri namanya Mistah. Dan yang lebih luar biasa lagi, Mistah ini tiap bulan disubsidi dapurnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nggak ada disubsidi Abu Bakar, nggak akan puasa. Coba bayangkan ini, gimana baiknya Abu Bakar sebagai paman subsidi ponakannya. Tapi apa yang dia buat? Dituduhnya sepupunya berzina, disakitinya hati Abu Bakar. Ketika semua tuduhan itu clear, apa yang terjadi? Sampai sama Abu Bakar, ternyata salah satu otak yang menyebarkan fitnah hoax ini si Mistah. Bersumpahlah Abu Bakar. Bersumpah, demi Allah, jangan lagi Mistah menginjakkan kakinya di rumah. Demi Allah, aku takkan kasih lagi nafkah untuk dia selamanya. Itulah sumpah Abu Bakar yang kemudian tanpa waktu yang cukup panjang turun ayat Al-Quran justru mengkritisi Abu Bakar. Bayangkan Bapak Ibu, Abu Bakar orang yang disakiti, lantas dia pun bertindak secara emosional. Dia bersumpah tak mau menafkahi kerabatnya. Namun yang paling menarik apa? Ketika turun ayat wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin, Allah katakan tak pantas bagi seseorang yang terhormat bersumpah untuk memutuskan tali silaturahmi. Begitu ayat ini sampai pada Abu Bakar langsung beristighfar. Abu Bakar langsung tobat. Dipanggilnya Mistah, aku minta maaf. Mulai hari ini nafkahmu 2 kali lipat daripada sebelumnya. Jadi ini potret gambaran apa? Ya kadang-kadang begitulah. Gara-gara urusan pembagian warisan putus silaturahim. Gara-gara urusan rumah yang dijual tak pas bagi, ya tak cakapan. Nauzubillah. Maka dari itu disinilah seminimal-minimalnya menyambung tali silaturahim ketika kita mampu untuk tetap memberikan kewajiban kita, apakah bentuknya nafkah, bentuknya zakat, bentuknya sedekah kepada karib kerabat, walaupun mungkin perilakunya tidak menyenangkan hati. Jamaah rahimakumullah. Baru amalan yang keempat, seminimal-minimalnya menyambung tali silaturahim itu apa? Selain kita sapa, selain kita tak sakiti, selain kita membiayai orang-orang yang kurang mampu, seminimal-minimalnya menyambung silaturahim adalah ketika kita tetap beristighfar
dan mendoakan siapa orang-orang yang mungkin bahkan tak pernah bersikap baik kepada kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, seminimal-minimalnya bisa kita buat apa? Coba bayangkan Rasulullah itu bagaimana permusuhan Abu Jahal kepada Nabi di Mekah. Tapi di tengah malam Nabi Muhammad masih sempat berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islam satu di antara dua orang ini, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Kasih doakan. Dulu ada pemimpin kaum munafik paling jahat sama Rasul, fitnah macam-macam. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, Rasulullah beristighfar untuk Abdullah bin Ubay beberapa kali. Turun ayat. Tidak pantas bagi orang yang beriman mendoakan orang yang jelas adalah musuh Allah. Itu turun ayat. Kalau orang meninggal jelas sebagai kafir, maka tak boleh kita doakan. Tapi kalau dia masih hidup, boleh didoakan. Tapi apa kata Nabi? Nabi Muhammad berkata, sekiranya aku tahu jika aku beristighfar lebih dari 70 kali, mungkin Allah ampuni dia, aku akan berdoa 70 kali lebih. Ini potret gambaran bagaimana sosok Rasulullah Muhammad SAW, bahkan beliau tetap ingin menyambung tali silaturahim, bahkan kepada pihak-pihak yang boleh jadi kita anggap punya keinginan untuk memutuskan. Jamaah rahimakumullah. Selama ini praktek silaturahim yang sering terjadi di antara kita ini kan sering hanya diwujudkan di momen-momen tertentu. Pas hari raya orang datang ke rumah kita balas juga kunjung ke rumah dia. Pernah di zaman Rasulullah ada sahabat, dia berkata, Rasul, aku punya kerabat, aku datang ke rumahnya tak pernah dibukakan pintu. Aku menyapanya, tidak pernah dia mau membalas. Dan aku mengirim salam untuknya, tak pernah dia menjawab dengan baik. Apakah aku masih perlu untuk terus menyapanya dan melakukan apa yang dilakukan selama ini? Apa kata Nabi? Sekiranya engkau masih terus melakukan apa yang kau lakukan saat ini, selama itu juga lah Allah masih bersamamu. Jadi inilah tingkatan silaturahmi yang paling tinggi. Ketika kita terus mencoba untuk menyambung tali yang putus di saat orang lain menutup pintu untuk menerimanya. Kalau dalam kondisi normal dia kunjung rumah kita, kita balas kunjung rumah dia, itu biasa. Tapi bayangkan tantangan. Karena sesabar-sabarnya orang, kadang-kadang datang juga momen pala kita sama dia. Sudah baik-baik, gitu juga sikapnya, ya sudahlah. Kita akan muncul perasaan, ya sudah. Ini kan salahnya bukan dariku, salahnya dari pihak dia. Tapi bagaimana Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang mengadu tadi, Allah masih akan tetap bersamamu selama engkau tetap berusaha untuk menyambung silaturahim yang putus. Jamaah rahimakumullah. Memang realita kehidupan kita saat ini cukup menarik. Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada, justru silaturahim dengan yang jauh-jauh lancar. Dengan yang di Amerika tiap hari chatting, dengan yang di Eropa mungkin seminggu sekali video call. Tapi betapa banyak kasus justru dengan yang tinggal di satu atap pun kadang-kadang bisa dihitung berapa banyak komunikasi kita yang terjalin satu dengan yang lain.
Maka disinilah tantangan. Memang ada ungkapan begini Bapak Ibu, makin sering jumpa, makin banyak potensi konflik, kan begitu. Makanya di kalangan antar sesama manusia, Rasulullah berkata, zur ghibban tazdad hubban. Apa artinya? Kunjungilah orang jarang-jarang supaya makin kuat rindunya. Kalau tiap hari jumpa, ini kadang-kadang ya kurang dihargai. Kunjungan itu, pertemuan itu, asik buka kampung aja mungkin aja. Tapi di saat orang mungkin baru pulang setahun sekali, atau bahkan 10 tahun sekali baru pulang ke tanah air, ini bagaimana disambut dengan luar biasa. Oh, lama kali tak jumpa. Disinilah penting bagi kita bagaimana tetap menggeliatkan semangat untuk silaturahim, walaupun kadang-kadang muncul kebosanan karena terlalu intens dan seringnya kita berjumpa. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk itu kunci dalam silaturahim itu ada dua. Pertama, silaturahim dibangun di atas prinsip adil. Yang kedua, silaturahim dibangun di atas prinsip ihsan. Jadi ada dua pilar. Kalau kita mau bersilaturahim, dua pilar penyangga silaturahim. Yang pertama apa? Prinsip adil. Apa arti adil? Adil maknanya Bapak Ibu, kita memperlakukan orang sebagaimana orang memperlakukan kita. Ya, Anda ya sopan, kami segan, kan begitu. Ketika dia berbuat baik, maka jiwa manusia condong kepada orang yang berbuat baik. Nabi Muhammad pernah mengatakan, tahadu tahabu, saling bertukar hadiahlah, niscaya akan bertambah rasa saling cinta di antara kalian. Kalau orang sering antar-antar ke rumah kita pun segan juga kalau tak membalas. Sering bertukar makanan, lahirlah rasa cinta. Begitu juga. Kadang-kadang pulang kampung dia, oh ada dari kebun kami bantarnya. Kita pun begitu keluar kota, tak enak si pulang kalau dari luar kota selalu ada yang diantar ke rumah. Masa kita tidak bawa apa-apa? Nah, ini hal-hal yang kita jaga silaturahim dengan prinsip adil. Ya. Berapa hak orang? Hak orang sebagaimana dia memperlakukan kita. Makanya dalam Islam Bapak Ibu, termasuk di antara keadilan itu kisos. Kalau orang jahat, boleh kita balas sebatas kejahatannya, jangan lebih-lebih. Dalam Islam nggak disuruh kalau ada orang tampar pipi kirimu, kau kasih pipi kananmu. Enggak. Dalam Islam, siapa yang nampar pipi kiri, boleh balas pipi kiri juga ibu pun. Wal juruhu qisas. Setiap penganiayaan berlaku hukuman qisas. Tapi kadang-kadang nggak selesai juga masalah. Kalau dalam menjaga silaturahim, sekedar kita tegakkan dengan prinsip adil. Disinilah pentingnya prinsip kedua, prinsip ihsan. Apa arti ihsan Bapak Ibu? Kita perlakukan orang lebih baik daripada bagaimana dia perlakukan kita. Itu ihsan. Kadang-kadang ada orang fitnah macam-macam untuk kita. Apakah kita balas? Nggak perlu. Ketika keburukan dibalas dengan kebaikan, justru disitulah momen orang yang berbuat jahat sama kita kuasai hatinya. Asal jumpa sama kita, tak berani dia lihat muka kita. Kenapa? Dia anggap ada utang budi. Nah, jamaah rahimakumullah. Makanya dalam Islam, kapan saja memang boleh kita memaafkan. Tapi momen memaafkan yang paling utama kapan? Memaafkan di saat posisi kita lebih kuat daripada yang kita maafkan. Bayangkan abang-abang Yusuf 10 orang
Ditengoknya Yusuf kecil, ini kesayangan ayah kita ini. Kalau nggak dilenyapkan si Yusuf, kurang kasih sayang ayah kita sama kita. Akhirnya apa? Bayangkan anak umur 6 tahun dibuang ke dalam sumur tua, di tempat yang terpencil, tak terbayangkan ada orang lewat. Coba bayangkan. Namun Allah menakdirkan Yusuf akan menjadi nabi. Dia nggak meninggal 5 menit. Ada kafilah dagang membawa Yusuf, diperjualbelikan dia sebagai budak. Sampailah ke Mesir, dibeli Yusuf oleh seorang menteri, dimerdekakan, dijadikanlah sebagai anak angkat. Coba bayangkan. Yang terjadi apa? Kena lagi dia tuduhan macam-macam. Dituduhlah melakukan skandal dengan istri menteri, dimasukkan ke penjara tanpa proses hukum. Tapi seperti judul novel, sengsara membawa nikmat. Ya. Sampailah Yusuf ke posisi sebagai seorang menteri. Di suatu ketika Yusuf lihat abang-abangnya bawa proposal minta bantuan. Yusuf kenal mereka, tapi abangnya nggak kenal sama Yusuf. Coba bayangkan, tidak ada momen paling tepat untuk balas dendam seperti momen itu. Kenapa? Abangnya di posisi lemah, dia di posisi kuat. Kalau Yusuf bilang tak usah kasih sembako sama orang itu, gak ada yang dapat memprotes keputusan Yusuf. Tapi dikasihnya, dimuliakannya abangnya. Ketika Yusuf akan memperkenalkan dirinya, aku Yusuf. Terkejut abang. Kok Yusuf ya? Dan yang paling menarik, di saat Yusuf diminta oleh ayahnya menceritakan apa yang dilaluinya, sedikit pun Yusuf tak cerita momen dia masuk dalam sumur. Diceritakannya momen dia di dalam penjara, momen dia difitnah. Padahal Bapak Ibu, kalau mau dibandingkan, mana lebih berat? Berada dalam sumur tua bagi seorang bocah usia 6 tahun, atau masuk penjara bagi seorang remaja? Pasti terperangkap di gua, di sumur tua, jauh lebih berat. Tapi itulah tanda Yusuf mengedepankan ihsan. Makanya begitu juga kita ini dalam rumah tangga. Rumah tangga tidak cukup rumah tangga dibangun di atas prinsip adil. Kadang-kadang belajar kita fikir rumah tangga, apa hak suami, apa hak istri, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Kalau sekedar pendekatannya hak dan kewajiban, kadang-kadang kurang juga. Muncul cekcok. Aku banyak kali ngasih, kau sedikit. Disinilah penting pendekatan ihsan. Maka dari itu, ya, mendalik, mudah-mudahan dengan kita memulai kembali pengajian ini semakin kuat tali ukhuwah, tali silaturahim, dan tentunya kita jaga. Ya, mungkin ada sebagian dari anggota kita yang kondisi sakit, tak mungkin berhadir. Minimal sebagai tanda tak putus silaturahim, tetap kita kirimkan doa untuk dia. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan dapat membersamai kita kembali. Demikian dari saya sebagai pengantar, saya kembalikan pada Pak saya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah rupanya jumlah kita yang hadir pada hari ini pengajian perdana itu ya alhamdulillah cukup banyak. Ya. Walaupun kita baru saja melalui satu bencana non alam. Iya. Ibarat kata suku pantun mengatakan begini, naik berobit ke kota Palu, turun di pantai menangkap ikan. Alhamdulillah COVID sudah berlalu. Pengajian bisa kita lanjutkan. Alhamdulillah. Sudah lama tak minum jamu. Sekali minum bertambah tenaga. Sudah lama kita tak bertemu. Sekali bertemu di pengajian perdana.
di pengajian perdana kita. Tapi tentu selama kurang lebih 3 tahun ada yang sudah mendampingi kita. Betul, Nanti betul. mohon Al Ustaz untuk membacakan doa, Amin. membacakan umur kita untuk Ya, almarhumah yang telah mendahului kita. Iya. Tadi kami ragu-ragu, Ustaz nggak bisa datang. Iya. Anak dagang pergi merantau, harap untuk di negeri orang. Iya. Sejenak datang di hati risau, takut Ustaz tak bisa datang. Karena tadi akan terlambat sekali macam. Iya. Rupa-rupanya usaha risau membuat pedang karena bahannya dari besi. Iya. Hati risau seketika hilang karena Ustaz ternyata bisa hadir. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Iya. kalau pergi tinggalkan rumah, kain pelekat taruh di meja. Kalau Ustaz Jamal Sari sudah memberi ceramah, isinya padat, syarat ilmu dan maknanya. Oleh karena itu, tetap kayu, tetap pangkalnya, ujung diikat tali saudara. Kalau Bapak Ibu hendak bertanya, kami persilakan dengan sukacita. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Berapa orang? Mas Salim biar saja. Pak Juber, Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada Ustaz ceritakan tentang soal keadilan. Iya. Mengingat kita zaman sekarang ini, gimana? Tapi ini kehidupan kami Iya. dan pengajian kita masyarakat atau pemerintahan. Saya lihat sekarang ini menyinggung pejabat-pejabat lah. Dulu Utsman masa sahabat Nabi, Iya. dia menggantikan suatu jabatan memegang khalifah. Tapi dia akhirnya dipancung. Dipancung dia karena dia menangkap anak dia sebagai pembantu, saudara dia sebagai pembantu dia. Jadi tak semangatnya. Maka di mana keadilan itu sebenarnya? Jadi asal kalau keadilan itu tidak bermakna untuk dicatat orang lain, kan dia itu lebih bagus. Coba Ustaz. Boleh. Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin menanyakan Ustaz bagaimana sholat supaya konsentrasi 100% tidak ada bola sekitar. Rupanya ada bola. Iya. Enggak juga sih, tapi datang aja deh. Kalau nggak sholat kita nggak datang. orang anak di luar negeri itu malah mengatakan sholat. Ada? Oke Ustaz, ada Baik. Pak. Terima kasih. Ada. Silakan Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi walaupun lama tapi kita 2 bulan sekali kan jumpa. Iya. Iya. Begini Ustaz, tadi kan yang masalah rezeki dari Ustaz. Iya. Jadi kadang-kadang kita merasa rezeki ini tak baik. Jadi kita tak tahu yang mana yang perlakuan kita, yang mana yang tidak tepat. Iya. Jadi, bagaimana doa kita Ustaz supaya ya kita kembalilah ke mendapatkan rezeki yang baik tadi. Iya. Apa doa kita? Baik. Nah, terus yang kedua Ustaz, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak juga orang semakin liberal dengan judi, kadang-kadang teknologi segala macam ini. Tapi kalau kita lihat banyak juga yang memang semakin dekat gitu. Iya. Agama. Ya, ke agama. Kita lihat banyak sekolah-sekolah yang Iya. terpadu. Iya. Malah juga kita lihat yang saya tahu ada memang hijrah, ya, ditinggalkannya Iya. kerjaan yang dia anggap tidak baik lah, hijrah. Jadi Iya. kita lihat, ya tetap juga terjadi keseimbangan Iya. memang Allah tetap terus Iya. menjaga keseimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik sekali. Ustaz, jadi Ya. ini silakan Ustaz menjawab, rangkum langsung seluruhnya, kemudian ditutup dengan doa. Baik. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita ada internal. Saya akan menyampaikan pertanggungjawaban selama ini untuk sama-sama kita pahami. Baik. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Yang pertama, Pak Zubair ya, saya ingin luruskan sedikit. Sejarah Utsman bin Affan memang selalu dituduhkan beliau itu melakukan nepotisme, mengangkat dari kalangan kerabat. Pertama yang ingin saya luruskan, bahwasanya Utsman bukan meninggal di Mekah, tapi justru para demonstran itu masuk ke rumah Utsman dan menghakimi Utsman dengan ya tanpa ada aturan main. Nah itu semua tak lepas dari ada yang memang sengaja memicu munculnya kekacauan dan fitnah. Kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat banyak dari pejabat yang dituduhkan nepotisme ada kaitan dengan aspek kekerabatan dengan Utsman. Sebenarnya bukan diangkat Utsman karena dia kerabatnya, tapi karena kompetensi yang dimiliki. Nah, jadi kalau kita lihat pengertian nepotisme, semua kerabat dianggap itu nepotisme, Rasulullah pun siapa penggantinya? Abu Bakar, mertuanya. Umar, mertuanya juga. Utsman, menantunya. Ali pun menantunya juga. Nah, tapi bukan dilihat dari karib kerabatnya, tapi memang tidak ada yang ragu dari sisi keimanan, dari sisi kompetensi, pemahaman Abu Bakar nomor satu, baru Umar, baru Utsman, baru Ali. Jadi ini tentunya tuduhan yang kalau kita lihat yang jelas. Ini kan salah satu sebab. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib diprotes Pak sama rakyatnya. Ali, kenapa zaman Abu Bakar dulu, zaman Umar tenang aja, zaman kau kok banyak kali konflik dan pemberontakan. Dijawab oleh Ali, waktu Abu Bakar dan Umar khalifah, rakyatnya macam aku. Waktu aku khalifah, rakyatnya macam kau. Jadi ini kan sesuatu yang kompleks. Artinya apa? Stabilitas dan kebijakan yang diambil seorang pemimpin itu juga nggak bisa kita lepaskan dari background kondisi. Gimana kualitas rakyat yang dipimpin? Ya kita kan nggak bisa juga copy paste apa yang dibuat orang dulu tanpa kita mengadaptasikan dengan kondisi dan tantangan yang kita hadapi. Makanya dikatakan sebaik-baiknya generasiku kata Nabi. Kemudian generasi seterusnya, kemudian generasi seterusnya. Artinya apa? Tetap ada pengurangan kualitas generasi sampai datang hari kiamat. Makanya saya coba kaitkan dengan pertanyaan Pak Mozart. Ini yang jahat, bejat ada, tapi sisi lain yang baik pun ada. Ya memang begitu. Ada satu buku Bapak Ibu ditulis oleh dua ulama di zaman yang sama. Buku pertama namanya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Di buku itu biografi orang-orang soleh di zaman itu. Kalau kita baca, ini macam orang di zaman itu malaikat semua. Kalau dibandingkan dengan zaman kita sekarang. Tapi ada penulis lain di zaman yang sama menulis buku lain, judulnya Al-Aghani. Itu biografi orang-orang bejat semua di zaman itu dikumpulkan. Kalau kita baca, kalah New York zaman sekarang dengan kebejatan orang di zaman itu. Ini artinya apa? Tetap ada keseimbangan. Namun yang perlu tuh kita pahami, tidak akan datang hari kiamat kecuali yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang jahat. Artinya apa? Memang ada keseimbangan, tapi makin dekat kiamat yang baik ini satu-satu meninggal. Tidak datang kiamat kecuali yang tersisa di muka bumi adalah orang-orang jahat. La taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Kiamat datang, di bumi tinggal orang-orang jahat. Jadi artinya begini, ini kalau dilihat pada siklus peradaban masih mungkin Islam balik lagi. Makanya yang baik itu masih ada. Setelah itu baru tinggal yang jahat semua. Mudah-mudahan janganlah kita
ya datang kiamat kita masih hidup. Kalau masih hidup berarti kita orang jahat semua. Itulah dia. Kemudian tadi, gimana supaya sholat kita ini khusyuk? Makna khusyuk ini, Ibu, sholat yang disertai dengan kesadaran kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita alami dalam sholat adalah cerminan kondisi kita di luar sholat. Kalau orang di luar sholat suka menggosip, teringat gosipan terus sholat. Ya. Ketika seorang nipu sana nipu sini, mau suatu dia terbawa itu. Makanya dikatakan datangnya khusyuk sholat dimulai dari khusyuknya berwudu. Jadi wudu pun tak khusyuk. Apa pengertian wudu yang khusyuk? Ketika membasuh wajah, ini kita membayangkan, aku ini mau menghadap penguasa alam semesta. Gak boleh main-main. Kita membersihkan diri, pikiran, hati, dan kita memang betul-betul dalam kondisi yang tenang. Makanya kapan kita disuruh sholat? Sholatlah kau dalam kondisi kau tenang. Gak boleh sholat perut lagi lapar. Kenapa? Terpikir makan. Gak boleh sholat ketika sedang sesak mau buang hajat. Disuruh buang dulu baru sholat. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, la sholat bihadratit ta'am. Jangan kau sholat dulu kalau makanan sudah dihidang, makan dulu. Lebih bagus makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Jadi begitulah. Ya memang tentunya saya tak katakan gak mungkin setan itu tak ada datang, pasti ada datang. Karena ini bagian dari ujian keterikatan hati kita dengan Allah. Namun seperti yang dikatakan Muhammad Iqbal, penyair Pakistan terkenal, beliau katakan, kalau kau mau agar perkataanmu didengar Allah, berdoalah. Tapi kalau kau ingin mendengar perkataan Allah, maka sholatlah. Jadi esensi kita sholat, membaca ayat, ini kita sedang ngobrol sama Allah. Kalau orang mau pengen cepat-cepat siap sholatnya, berarti dia tak menikmati kebersamaan ngomong dengan Allah. Itu kuncinya. Tadi disinggung juga yang pertama, tapi agak terlupa saya sebelum yang seimbang tadi. Rezeki. Ya. Ini kadang-kadang kita merasa rezekiku kok agak seret, agak berkurang. Tapi kita tak tahu perbuatan kita yang mana yang mungkin mengakibatkan rezeki itu berkurang. Nah, jamaah rahimakumullah, sebenarnya kesadaran seseorang bahwasanya dia sedang diuji Allah karena ada perbuatannya yang enggak baik, itu pun sudah merupakan rezeki. Itu pun sebuah rezeki karena kita bisa membenahi diri. Karena banyak orang akhirnya enggak peduli. Itulah yang masuk kelompok istidraj. Makin tak sholat, makin lancar duit. Makin tak keluar zakat, makin maju bisnis. Tapi ketika kita merasa, ya ini mungkin gak pas zakat tahun lalu, kayak agak kurang berkah di tahun ini. Nah, ini kan bagus. Nah, bagaimana doa yang bisa kita bacakan? Tentunya pertama, kesadaran untuk meninggalkan yang haram tadi, ini punya keterkaitan dengan hati. Doa yang tak pernah ditinggalkan Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ini yang pertama. Termasuk ya doa yang lain yang diajarkan Nabi apa? Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang halal, baik dan penuh keberkahan. Kemudian ada lagi doa yang ketiga. Ya Allah, berikanlah kepadaku kekhusyuan dalam sholat yang membuatku terhindar dari yang haram. Berikan kepadaku ketaatan yang membuatku lebih dekat kepada surgamu. Nah, ini juga termasuk di antara doa yang ma'thur dari Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan terjawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ishfi mardana. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadir saqama. Fashfi ikhwanal marda birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.